Dan puji untuk Allah Rabbul Alamin, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang iman kita tidak akan diterima sampai kita mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Dan semoga salat bersambung kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Berbincang tentang cinta, banyak yang mengedepankan perasaan dalam cintanya. Dan terkadang cintanya berubah menjadi kebencian dan bencana. Namun ternyata cinta itu butuh logika, butuh pikiran, agar cinta kita nggak salah dan tidak berlebihan. Sehingga kalau kita melihat mereka yang berbincang tentang cinta, para ulama menyebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi dua, secara sumber dan dasar. Yang pertama, ada cinta yang datang secara naluri. Dia datang sendiri. Kecintaan yang sudah tertanam di dalam diri. Manusia nggak bisa menolaknya. Ada di diri kita. Tanpa kita usahakan, tanpa kita berbuat, dia datang. Cinta ini kecondongan kepada sesuatu. Tapi yang kedua, cinta yang diusahakan. Bahkan didatangkan cinta ini. Ini merupakan syariat yang kita diperintahkan untuk mencintainya. Bicara yang kedua ini, cinta yang masuk ke dalam hati karena diusahakan, karena diperjuangkan, di mana seorang harus melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menghadirkan itu cinta. Inilah cinta yang manusia dipuji atau dicela karenanya. Ini adalah cinta yang kita disyariatkan untuk berburu mengejarnya, di mana manusia diperintahkannya oleh Sang Pencipta agar kecondongan hati dia kepada perkara-perkara ini. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kita nggak cinta kalau kita berpikir dengan logika kita? Maka kita akan menjadikan Allah yang paling kita cintai. Manusia itu secara naluri mencintai orang yang berbuat baik sama dia. Orang yang kasih hadiah sama kita jadi cinta sama tuh orang. Orang yang menghargai kita, yang menghormatin kita, yang menyayangi kita cinta secara naluri. Tapi kenapa banyak manusia nggak cinta sama Allah Azza wa Jalla? Dari mana Ustaz tahu? Ya dari kelakuan dia, dari perbuatan dia. Padahal yang memberikan segalanya kepada kita tuh Allah Azza wa Jalla.
Sekarang nih Anda bisa duduk. Itu karena Allah. Ada orang yang sudah lumpuh. Ketika Allah cabut kenikmatan yang diberikan kepada dia. Segala fasilitas yang kita rasakan di tubuh kita, di keluarga kita, di muka bumi kita, itu Allah yang kasih sama kita. Makanya kita diperintahkan untuk mencintai Allah dari sisi mendahulukan cintanya atas segala-galanya. Lebih mengutamakan cinta kepada Allah daripada kepada orang tua, daripada kepada anak, daripada semuanya yang ada di muka bumi. Apalagi terhadap sesembahan-sesembahan yang dijadikan Tuhan oleh sebagian manusia. Ada pohon-pohon yang disembah, dicintai oleh mereka, dihormati. Ada patung, ada benda, ada yang lautan. Maka ingat, cinta yang pertama berkaitan dengan yang kita diperintahkan untuk menghadirkan adalah cinta kepada Allah. Dari sisi kita harus lebih mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Dan gak boleh kita menyamakan kecintaan kepada Allah. Menyamakan gak boleh. Terhadap kecintaan kepada negeri pun nggak boleh. Di surat Al-Baqarah ayat 165, Allah menceritakan tentang kondisi sebagian manusia. Tentang bagaimana kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Barakallahu fikum. Itulah jemaah. Mungkin sekarang mereka masih belum sadar. Orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mencintai Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan hoaks, bikinan manusia yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat buat mereka. Mungkin mereka nggak sadar sekarang. Mereka melakukan ritual. Ada hari tertentu mereka nyembelih sesuatu untuk Tuhan-Tuhan mereka. Kelak pada hari kiamat, mereka akan tahu salah cinta mereka itu. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Selesai. Makanya pada hari kiamat diperintahkan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla untuk berangkat. Minta pahala kepada sesembahan-sesembahan mereka. Nggak bisa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwain kaumnya. Setelah patung-patung yang disembah itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggal satu yang besar. Yang tidak dihancurin nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kaumnya bertanya, "A'anta fa'alta hadha bi'alihatina?" Ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Wahai Ibrahim, bayangkan Tuhannya ini bisa dihancurin.
Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Enggak. Bukan. Yang menghancurkan ini yang paling besar itu. Yang paling besar sesembahan itu yang menghancurkan. Coba engkau tanyakan kepada yang dihancurin, tanyain. Siapa yang menghancurkan mereka? Mereka sadar. Gak bisa ngomong. Gimana ditanyain gak bisa ngomong? Kalau berbicara aja tidak bisa. Kenapa disembah? Membela diri aja nggak bisa. Kenapa dimintain tolong? Inilah salah meletakkan cinta. Itu bukan cinta naluri. Makanya kalau kita lihat, satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Selain itu Allah ampuni. Yang Allah kehendaki Allah ampuni. Orang mencuri masih ada ampunan. Orang memperkosa masih ada ampunan. Orang merampok masih ada ampunan. Kenapa? Karena kepada harta, kepada wanita itu ada cinta naluri. Tapi kepada berhala nggak ada. Nggak ada kecondongan manusia itu kepada berhala. Gimana kau bisa condong kepada patung? Maka disebut kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ini berkaitan cinta kepada Allah, di mana kita harus lebih mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Yang kedua, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dituntut kita mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi ini akan mendorong manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW. Lebih mendahulukan ucapannya daripada ucapan seluruh umat manusia. Lebih memuliakan Nabi daripada segala-galanya. Ini cinta yang disyariatkan, bukan cinta naluri. Kenapa? Ada orang yang cinta kepada Nabi SAW, tapi cintanya nggak manfaat. Karena cintanya hanya cinta naluri, kekerabatan aja. Seperti siapa? Seperti cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib cinta kepada Nabi karena keponakannya. Makanya kecintaan Abu Thalib ini tidak mendorong beliau untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi berusaha. Nabi pun cinta kepada pamannya. Cinta naluri. Karena pamannya. Bahkan ketika ajal datang menjemput Abu Thalib, Nabi datang membesuk pamannya. Mengatakan, Qul ya am, la ilaha illallah. Katakan wahai paman, la ilaha illallah. Abu Thalib cinta sama Nabi. Tapi nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Maka ini bukan cinta yang disyariatkan. Cinta yang disyariatkan adalah cinta kepada Nabi SAW yang mendorong kita mengikuti beliau. Percaya dengan semua informasi yang disampaikan. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu karena cinta kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, karena Nabi itu baik, Nabi itu Masya Allah, Nabi itu indah. Tapi ternyata kecintaan itu tidak melahirkan pengorbanan di diri dia untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka cinta itu nggak manfaat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Fawalladhi nafsi biyadihi,
demi yang jiwaku berada di genggamannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai. Daripada siapa? Daripada orang tuanya. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, demi Allah engkau itu lebih aku cintai daripada semua yang ada, kecuali dari diriku sendiri. Umar mengatakan ini. Maka Nabi mengingatkan, la ya Umar alaihi salatu wassalam, la ya Umar. Enggak, kecintaanmu enggak diterima sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar, disinilah kadang kala orang harus berpikir. Berpikir dia. Lalu Umar mengatakan, iya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Iya, al-an, yang baru sekarang imanmu itu diterima ketika mencintai Nabi SAW lebih dari segala-galanya. Jadi kalau orang memikir atau memikirkan kondisi dia tentang kecintaan dia kepada Nabi SAW, maka dia harus lebih mendahulukan Nabi daripada diri sendiri. Bagaimana para sahabat mengorbankan hartanya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, hidup susah di sana. Ada kecintaan. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini cinta yang diusahakan, bukan cinta naluri. Kemudian yang ketiga, mencintai yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini perlu kita lihat, apakah kita sudah mencintai yang dicintai Allah dan Rasulnya. Apakah kita cinta dengan orang-orang soleh. Sebagian kita, nih, ya di Indonesia, di mana-mana di dunia ini, ada orang yang mencintai yang dibenci sama Allah. Engkau lihat, ada pelaku-pelaku kemaksiatan. Public figur. Aktor, aktris, penyanyi, apa. Yang mereka ini sejatinya seharusnya kita benci. Tapi kita malah cinta sama mereka. Mungkin mengatakan cinta secara naluri. Cinta kepada kecantikan, iya. Tapi jangan salah meletakkan cinta. Ketika engkau lihat orang itu melakukan kemaksiatan, mengajak kepada kemaksiatan, melakukan kemungkaran, seharusnya engkau benci sama mereka. Yang terjadi sebaliknya. Alim ulama, orang-orang yang soleh, malah dibenci, malah dimusuhin. Maka ingat, engkau akan dicela atau engkau akan dipuji tatkala mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, disebutkan di sana warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena partai, bukan karena kepentingan, bukan karena golongan, bukan. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan cinta karena Allah ini yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali simpul keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Baik, bicara cinta yang naluri tadi. Yang tabiat. Yang memang sudah ada di diri kita. Tanpa kita usahakan, dia ada. Cinta kepada keluarga. Cinta kepada kawan. Cinta
kepada harta. Cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, kepada wanita. Ini cinta yang naluri sebenarnya. Boleh-boleh aja. Artinya orang itu tidak dicela dan tidak dipuji karena cintanya ini. Karena itu sesuatu yang naluri. Namun, dia akan dipuji karena sikap dia terhadap naluri yang ada pada diri dia. Contohnya nih, cinta kepada wanita bisa terpuji nggak? Bisa terpuji. Kalau dikatakan, Ustadz cinta sama perempuan, cinta sama perempuan. Itu naluri kita. Dipujinya kapan? Tatkala mencintai wanita, disebabkan wanita ini adalah ibu anak-anak kita. Wanita ini yang menjaga kehormatan kita. Kita bisa menyalurkan syahwat kita di tempat yang halal. Kita bisa terjaga kehormatannya gara-gara ada kecintaan kepada wanita tadi. Tapi disalurkan ke tempat yang halal. Itu terpuji. Maka Nabi SAW mengatakan, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Sesungguhnya yang dicintakan kepada aku dari dunia kalian adalah perempuan. Nabi mengatakan itu. Dicintakan kepada Nabi perempuan? Iya. Makanya Nabi menikah. Kenapa disyariatkan menikah? Bahkan bukan hanya 1, 2, 3, 4. Karena memang kecintaan itu dapat mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Dia terhindar dari perzinahan. Kalau ada orang yang cinta kepada wanita namun disalurkan kepada kumpul kebo, kepada perzinaan seperti yang kita lihat, di mana banyak apa? Ya, na'udzubillah min dzalik. Banyak perzinahan. Banyak janin-janin yang diaborsi. Gara-gara cinta yang tidak ditempatkan di tempat. Ustaz gimana Ustaz? Anak cinta, silahkan. Engkau gak tercela. Kadang-kadang kita ngelihat ada perempuan ya. Gak sengaja kita ngelihat, tahu-tahu kita jadi seneng sama nih perempuan. Ingat, melihatnya tidak disengaja. Tahu-tahu tuh jatuh tuh. Katanya dari mata turun ke hati. Dicela gak manusia? Gak dicela. Dipuji gak? Juga gak dipuji. Tinggal bagaimana dia menyalurkan itu cinta. Kalau ternyata membuat dia selalu menunggu perempuan itu ya, kemudian berusaha untuk menghubungi wanita tersebut, untuk jalan berduaan dengan wanita tersebut, disinilah dia akan tercela. Kalau cintanya nggak tercela. Tapi kalau ternyata dia dapat menahan dirinya, lalu menyalurkan cintanya dengan meminang itu wanita, lalu dia menikahin wanita tersebut, maka kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabaini mithlu nikah. Tidak pernah dilihat dua orang yang saling mencintai, kemudian mereka menikah. Cintanya itu berjumpa. Halal. Ini kita bicara cinta naluri tadi. Kemudian cinta kepada harta. Orang itu nggak dipuji, nggak dicela cinta kepada harta. Kenapa? Karena Allah sudah membuat kita cinta kepada harta. Ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan hal ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya kepada khair, kepada harta itu berat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta, cinta mati. Kemudian Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Sudah diindahkan dalam syahwat manusia itu kecintaan kepada perempuan, anak, harta. Itu sudah ada dalam naluri manusia. Kalau ada orang cinta kepada harta, dia mencari harta. Kenapa? Enggak Ustaz, anak cinta sama harta. Anak kepingin kaya. Anak kepingin punya uang banyak. Untuk apa katanya? Untuk sedekah. Anak melihat banyak sekolahan yang perlu untuk dibantu. Anak kepingin berangkat haji. Anak kepingin berangkat umroh. Anak ingin tangannya di atas.
Ana nggak ingin tangannya di bawah. Nah, tatkala itu kecintaan dia kepada harta terpuji. Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasud kecuali di dua perkara. Yang salah satunya adalah rajul. Hasad kepada seorang laki-laki. Atahullahu malan. Orang ini dikasih harta sama Allah SWT. Fasallatahullah ala halakatihi fil haq. Maka harta itu dia belanjakan, dia infakkan, dia bagikan dalam jalan-jalan kebenaran. Kita boleh hasad sama orang kayak gitu, kepingin seperti orang tersebut. Anak kepingin juga punya harta, anak kepingin kaya seperti fulan, supaya anak bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, supaya anak bisa bangun masjid yang bagus, supaya anak bisa membuat sekolahan gratis. Baru kecintaan itu terpuji. Ini bicara cinta yang naluri. Ahibati fillah. Cinta yang naluri ini dapat dicela atau menjadi tercela tatkala manusia lebih mencintai nalurinya daripada yang harus dia lebih cintai. 3 tadi yang kita bicarakan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Kalau kecintaan kita yang naluri ini menyamai atau bahkan melebihi, baru tercela cinta. Makanya kalau dikatakan engkau cinta sama kepada wanita, cinta. Suka sama perempuan, suka sama perempuan. Suka kepada harta, suka. Tapi jangan sampai menyamai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, apalagi kalau dapat melebihi. Allah mengancam orang-orang yang punya cinta naluri ini jangan sampai melebihi atau menyamai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah di surat Taubah ayat 24? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Nih, di dalam ayat At-Taubah 24 ini disebutkan cinta-cinta naluri. Cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada pasangan hidupnya, kepada bangsanya, kepada harta, kepada perdagangan, kepada tempat tinggal. Kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, jihad di jalan Allah, maka tunggu, Allah mengancam di sini. Maka kalau bicara jangan terlalu cinta, kepada yang mana kita nggak boleh terlalu cinta. Karena ada orang yang mengatakan jangan terlalu fanatik sama agama. Loh, kita itu harus cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya,
cinta sama agamanya dan segala ketaatan lebih dari segala-galanya. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Tapi kalau ternyata kalian lebih mencintai bangsa kalian, kalian lebih mencintai keluarga kalian, bapak kalian, harta kalian, dunia kalian, maka Allah ancam, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ahibati fillah, bagaimana sekarang cara mengontrol cinta yang naluri ini supaya nggak terlalu, supaya nggak jadi bencana buat kita. Contoh nih, bagaimana cara mengontrol cinta kepada harta? Kalau kita merenungkan kondisi negeri kita, ya bukan negeri kita aja, dunia dengan pandemi ini, yang secara ekonomi benar-benar terdampak. Bahkan tingkat kriminal di masa sulit ekonomi itu semakin besar. Banyak manusia yang menjadikan harta itu tujuan hidup dia. Sekolah tujuannya harta. Bekerja tujuannya harta. Pokoknya semua tujuannya harta. Untuknya mereka berburu. Dengannya mereka puas. Karenanya mereka marah. Dengan sebabnya mereka loyal atau mereka memusuhi. Berapa banyak rahim yang diputuskan gara-gara harta. Berapa banyak darah yang dikucurkan gara-gara harta. Perzinaan merajalela gara-gara harta. Kemarin yang kita lihat, ada artis katanya punya hotel jadi tempat prostitusi. Kita lihat yang punya hotel. Perempuan-perempuan yang jadi pelacur di sana. Apa yang mereka cari? Kenapa mereka melacurkan dirinya? Harta. Perdagangan manusia dilakukan. Gara-gara apa? Fulus. Anak ribut dengan orang tuanya. Ada anak yang memancung orang tuanya. Ribut sama ibunya, berantem sama kakak beradiknya. Karena apa? Harta. Jadi kecintaan naluri ini kadangkala keterlaluan sehingga membuat dia lupa. Anak tadi yang akhirnya memukul orang tuanya. Atau kakak beradik yang saling membunuh. Atau tetangga sama tetangga. Padahal yang mereka cintai tidak mencintai mereka. Emangnya harta ini cinta sama kita aja? Harta itu kadangkala menguasai kita. Menjadi azab buat kita. Dalam sebuah doa. Ini dinisbatkan kepada Nabi SAW atau kepada Nabi Daud SAW. Beliau mengatakan, wa a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi azab buat aku. Awalnya nih cinta sama harta, tahu-tahu kecintaan dia jadi azab buat dia. Nggak bisa tidur gara-gara harta. Nggak bisa tenang, hidupnya gundah gulana gara-gara harta. Masuk penjara gara-gara harta. Jadi harta jadi azab. Na'udzubillah. Dan hal ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu di masa khilafah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, kondisi
negeri Islam itu makmur. Bahkan ada banyak harta yang berlimpah yang datang ke kota Madinah. Ada satu orang santunannya itu dalam setahun, subhanallah, ada yang 2.500 dirham. 2.500 dirham. Berapa 2.500 dirham? Ya, 250 juta. Ini santunan dari negara. Orang sekarang kerja, gaji setahun di Indonesia ini berapa? Setahun. Apa istilahnya? Per kapita gitu ya. Pendapatan per kapita. Apa 100 juta? Enggak kayaknya. Ini santunan dari negara 2.500 dirham. Kalau diuangkan sekarang 250 juta. Belum kerjanya, belum. Itu yang diberikan oleh pemerintah. Dari makmurnya negeri. Suatu hari datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini harta rampasan perang dari Raja Persia. Tatkala kerajaan Persia runtuh, dibawa itu harta, kemudian dituangkan ya, mungkin dari karung-karung atau dari kotak-kotak dituangkan. Lalu sama Umar ditutupi sama kain. Kemudian Umar memanggil siapa? Memanggil para sahabat dan para tabi'in, dipanggil semua. Ketika datang semua, itu harta yang bertumpuk mungkin di Masjid Nabawi. Tutup kain yang besar sekali. Kemudian diangkat itu kain jamaah. Di sana ada perhiasan-perhiasan, emas, permata, banyak sekali milik Raja Persia yang terkenal dengan kekayaan. Orang-orang takjub. Orang-orang takjub, Umar menangis. Dia menangis dan memuji Allah Azza wa Jalla. Orang-orang heran. Mereka mengatakan, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Hadhihi ghanaim ghannamaha Allahu lana wa naza'aha min ahliha. Ini harta rampasan perang yang Allah karuniakan kepada kita, yang Allah cabut dari pemilik yang sebelumnya. Ada pemilik sebelumnya yang Allah cabut. Lalu Umar mengatakan, kenapa dia menangis? Ma futiha min hadha ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmata. Tidaklah yang seperti ini dibentangkan kepada suatu kaum. Dunia ini dibentangkan kepada suatu kaum, melainkan itu akan mendorong mereka untuk mengucurkan darah di antara mereka, menghalalkan apa yang haram. Demi cinta kepada harta. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan jauh-jauh hari sebelum penaklukan Persia. Sebelum datang tuh harta rampasan perang ke kota Madinah. Sebelum para sahabat melihat betapa banyaknya itu harta. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Kaifa antum idza futihat alaikum khazainu Faris war Rum?" Bagaimana kondisi kalian apabila dibukakan buat kalian perbendaharaan Persia dan Romawi? Gimana kalian pada waktu itu? Ayyu qaumin antum? Antum jadi orang seperti apa nantinya? Ketika harta itu dibentangkan, dibawa buat kalian. Pada waktu itu Nabi mengatakan kondisi umat Islam susah. Orang kalau susah itu solid ya, Ma. Mereka saling mencintai, mereka
saling membantu. Itu dalam kondisi miskin, dalam kondisi fakir. Biasa seperti itu. Maka Nabi menanyakan kepada para sahabat tatkala mereka sedang sulit, bagaimana kalau nanti Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, dan harta itu datang diberikan kepada kalian. Kalian jadi kaum seperti apa? Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, naqulu kama amarana Allah. Ya, kita akan menjadi seperti yang diperintahkan Allah. Maunya kayak gitu. Maunya seperti yang diperintahkan Allah. Berbagi, saling mencintai, saling menghormati. Awa ghaira dhalik. Atau mungkin selain itu, nggak seperti itu kalian nanti. Tatanafasun, kalian akan bersaing. Kalian akan bersaing. Berlomba-lomba. Thumma tatahasadun. Kemudian kalian akan saling hasut. Iri, dengki. Thumma tatadabarun. Kemudian kalian tidak bertegur sapa lagi. Gara-gara cinta kepada harta. Maka kita harus mengontrol cinta kita. Jangan sampai kecintaan kita berlebihan kepada harta ini. Kenapa harta ini bakal ditinggal? Makanya diingatkan dalam Al-Quranul Karim tentang hakikat harta. Tentang kehidupan dunia secara umum. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat kematian. Pemutus kelezatan. Rumah yang dibangun ditinggal. Kendaraan mewah yang dibeli. Yang ketika hidup itu kendaraan dimandiin, dipoles. Kalau ada beret-beret, Masya Allah dia marah. Karena cinta dia sama itu harta. Mati, ditinggal. Maka ingat dengan kematian. Sehingga tidak berlebihan mencintai harta kita. Kalau bisa, tadi kecintaan kepada harta ini positif. Cintanya mengantarkan kepada sodako. Kenapa? Sayanglah Ustadz, anak capek, anak kerja siang malam, terus anak punya uang, nggak anak bawa mati. Maka dia berusaha untuk mensodakohkan, membelanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ingat kematian itu yang mengontrol cinta kita kepada harta. Ingat kepada hari hisab. Bagaimana kita bakal ditanya tentang harta ini? Dari mana engkau mendapatkannya? Kemana engkau infak? Ketika kita tahu kita bakal ditanya dan yang tanya ini tahu dari mana kita dapat. Kalau di negeri kita cerita KPK nih. KPK menangkap satu orang yang mungkin disangka dia korupsi. Akan ditanya, engkau dapat dari mana mobil ini? Engkau akan dapat dari mana uang ini? Engkau kemarin jalan-jalan pakai duit yang mana? Bakal ditanya. Dan bisa jadi dia bohong. Dan bisa jadi hakimnya nggak tahu. Atau bisa jadi kabur. Menghilang. Tapi nanti pada hari kiamat. Nggak ada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan sebesar semut pun engkau akan mendapatkan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka tatkala kita sadar, kita bakal ditanya loh. Udah hartanya nggak dibawa mati, lalu kita ditanya dihisab. Makanya ada orang tua yang panjang hisabnya, anaknya pendek hisabnya. Kok bisa Ustaz? Orang tua akan ditanya dapat dari mana itu uang. Meninggal sang bapak meninggalkan uang 10 miliar. Punya anak 2. Laki perempuan. Ya udah, anak laki perempuan ini dihisab. Ditanya, dapat dari mana uang 10 miliar? Warisan. Selesai. Halal warisan. Tapi orang tuanya akan ditanya dari mana mendapatkan hal itu. Maka persiapkan jawaban. Gunakan harta ini dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita menghadirkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya,
cinta kepada yang dicintai Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, bagaimana kita mengontrol cinta kepada pasangan kita. Cinta kepada wanita. Tadi sudah disampaikan, menikah. Iya. Setelah menikah, jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Sehingga kita tercela lagi. Apa kata Allah di surat At-Taghabun ayat 14-15? Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Barakallahu fikum. Di sini, bagaimana kita mencintai istri atau istri mencintai suami, jangan terlalu. Ada istri yang menyebabkan suaminya bekerja di tempat yang haram. Ada istri yang menghalangi suaminya dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dari melakukan ketaatan. Suami punya uang umpamanya ya, alhamdulillah punya rezeki, kepingin berangkat umroh, kepingin berangkat haji. Kata istrinya, sayang bang, kita beli mobil dulu lah. Kita renovasi rumah dulu. Dia nggak berangkat umroh. Dia nggak berangkat haji. Padahal sudah wajib. Gara-gara siapa? Istri. Maka seorang suami harus bisa mengontrol istrinya. Ada istri yang tidak sholat. Bertahun-tahun hidup sama istri yang tidak sholat. Gimana engkau? Yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, yang tidak mendorong suami untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai cinta nalurimu kepada istrimu, karena istrimu cantik, karena bangsawan, menghalangimu untuk menegur istrimu, untuk membenarkan istrimu, atau bahkan untuk menceraikan istrimu. Ganti istri, boleh. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan pengarahan. Wa in ta'fu, kalian hati-hati menghadapi mereka. Tapi kalau kalian memaafkan, ya, menyantuni mereka, mengampuni mereka, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya tugas seorang suami memperbaiki keluarganya. Tapi kadangkala harus tegas. Dia cinta sama istrinya, istrinya suka keluar malam, jarang pulang. Dibiarin sama suaminya. Karena merasa cinta sama istrinya. Engkau akan dimintain pertanggungjawaban. Tugasmu sebagai seorang suami itu bukan hanya menjadi mesin pencari uang. Tapi mendidik. Mengajari istri. Begitu pula anak-anak kita. Bagaimana kecintaan kepada anak-anak ini? Jangan sampai membuat orang tuanya bodoh. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-waladu
majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun. Nah, anak itu sumber mahzan, sumber kesedihan orang tua. Di mana orang tua ini kalau keinginan anaknya tidak terpenuhi, dia sedih, majhala, bikin orang tuanya bodoh, bertindak bodoh kadang-kala orang tuanya. Agar anaknya diterima di sebuah sekolahan tinggi, orang tuanya nyogok, orang tuanya melakukan suap, menghalalkan segala cara. Gara-gara anak. Yang seharusnya anak ini menjadi, ya memang tadi fitnah, anak itu fitnah. Ada kecintaan kita kepada anak. Sehingga kita berpikir bagaimana anak kita diterima di tempat itu. Walaupun orang tuanya bertindak bodoh, nyogok, menyuap orang tuanya. Dan itu banyak. Mabkhalah. Anak itu sumber kekikiran, bakhil. Orang tuanya jadi jarang sodako. Ibunya jarang sodako. Punya rezeki, oh ini buat anak. Punya rezeki lagi, oh ini nanti buat anak yang satunya. Kapan kau sodako? Kapan kau berbagi kepada orang lain? Dan anak ini majbana, membuat orang tuanya jadi pengecut. Ada orang tua yang mau berangkat jihad fisabilillah, berjuang, dipegangin sama anaknya. Ayah, kalau ayah nanti mati gimana kita nantinya? Nggak jadi berangkat jihad. Nggak jadi berjuang orang tuanya. Gara-gara anak. Maka ingat, kontrol cinta kita kepada anak-anak kita. Dengan cara menjadikan anak-anak itu qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Yang mendukung orang tuanya. Untuk taat dan patuh kepada Allah. Istri juga seperti itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Cerita istrinya. Ketika Umar menjadi khalifah, istrinya dipanggil. Semua harta yang dimiliki oleh istrinya, yang merupakan pemberian bapaknya, mertuanya Umar bin Abdul Aziz, yang khalifah pada waktu itu, diminta untuk dibalikin sama Umar bin Abdul Aziz. Karena tahu sumbernya dulu itu milik rakyat sebenarnya. Maka Umar minta kepada istrinya untuk dibalikin sama istri. Subhanallah. Istrinya cerita. Umar bin Abdul Aziz sejak menjadi khalifah, dia tidak pernah mandi junub. Gak pernah. Dan istrinya mendukung suaminya. Anak-anaknya subhanallah mendukung bapak. Sampai ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal dunia, itu datang menteri-menterinya berwasiat atau memohon kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, engkau anak-anakmu miskin semua loh. Ini khalifah yang hidup miskin. Dikatakan anak-anakmu miskin semuanya. Cobalah engkau mumpung masih khalifah, kau kasih wasiat kepada anak-anakmu. Mungkin satu dikasih ini, satu di menjabat ini. Ya kesempatan masih jadi pemimpin negara. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Anaknya nggak ada yang nuntut sama bapak. Dididik benar. Istrinya juga seperti itu. Tatkala Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kakaknya istrinya yang menjadi khalifah mengatakan kepada adiknya, "Dek, engkau ambil lagi tuh hartamu yang kau balikin." Kata istrinya, "Enggak mungkin lah. Di masa hidup suamiku, aku berikan. Tatkala dia meninggal dunia, aku ambil lagi." Enggak, kata dia. Maka perlu mendidik istri dan anak-anak dengan pendidikan yang benar. Agar mereka tidak jadi musuh, bahkan menjadi penolong. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha tidak menjadi musuh buat Nabi SAW, bahkan mendukung dakwahnya suaminya. Istri-istri Nabi yang lainnya juga seperti itu. Dan jamaah bicara anak,
Kadangkala kematian anak itu lebih baik daripada kehidupan. Ingat cerita Nabi Musa dan Khadir. Ketika Khadir melintir kepala bocah, dibunuh itu bocah. Kenapa dibunuh? Kata Allah di surat Al-Kahfi ayat 81, kenapa dibunuh? Ayat 80-81. Nah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seseorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Barakallahu fikum. Sebagaimana kadangkala orang berganti istri dengan menceraikan pasangan hidupnya atau berganti suami dengan menggugat suaminya. Bisa jadi orang punya anak, juga anak itu dimatikan sama Allah Azza wa Jalla karena jadi bencana buat orang tuanya. Dan memohon kepada Allah dikasih ganti dengan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadz, Ana sudah menemukan calon pasangan hidup. Ana seorang akhwat sunnah yang satu manhaj serta gemar mengikuti kajian sunnah. Melalui perantara sepupu akhwat Ana, sepupu Ana memberitahu Ana kalau dia mempunyai teman yang bermanhaj salaf. Dan sejak saat itu Ana mulai tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh. Ana pun telah mendapatkan beberapa informasi mengenai calon anak ini. Namun Ana dengan calon anak ini belum saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Hanya sebatas informasi melalui sepupu Ana. Apa yang harus Ana lakukan sebagai langkah berikutnya dan apa nasihat bagi Ana, Ustadz, untuk kedepannya? Syukran jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bicara mengenal pasangan kita itu nggak harus kita ngobrol langsung sama orang. Bisa jadi kita kenal sama kawan kita, sama seseorang, padahal kita nggak pernah berjumpa sama dia. Ketika ketemu sama orang itu, Anda tahu sama fulan, kenal sama fulan. Fulan itu bekerja di tempat ini. Fulan itu nama bapaknya ini. Fulan itu punya saudara sekian. Fulan itu ya punya harta sekian. Artinya kita bisa mengenal orang itu tanpa berjumpa dengan orang tersebut. Dari mana? Dari informasi. Dan informasi ini penting. Kalau tadi dapat informasi dari sepupunya, mungkin perlu mencari informasi yang lebih. Karena kadang-kala satu orang ini tidak mewakili. Kadang-kala subjektif dia. Karena dia udah kadang senang sama tuh orang umpamanya. Tapi bisa cari dari orang lain lagi. Mencari informasi dalam rangka mengenali dia. Sehingga engkau kenal sama dia tanpa berjumpa nantinya. Setelah engkau dapat informasi yang cukup, disinilah boleh nador. Si laki itu datang melihat. Perempuan ini juga melihat. Boleh ngobrol, tapi nggak boleh berduaan. Kalau mungkin setelah dapat informasi yang cukup itu, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan. Setelah itu istikharah. Minta pilihan sama Allah SWT. Artinya kita udah dapat informasi yang cukup.
Kalau informasinya sudah nggak enak, ya udah nggak perlu istikharah sebenarnya, karena dikatakan fulan ini durhaka sama orang tuanya. Ya, jangan istikharah sudah, karena Allah sudah kasih pilihan, nikahin yang akhlaknya mulia, yang agamanya baik. Kalau sudah tahu seperti itu, tinggalkan. Artinya nggak perlu istikharah, nggak apa-apa buat dia. Ini yang perlu dilakukan. Jadi informasi dilengkapin dulu. Kalau memang nanti perlu nadhor, perlu ada yang dibicarakan. Dan jiwa manusia ini kalau cocok ketemu jemaah, walaupun hari pertama ketemu. Ada fulan nih, fulan sama fulan, lakinya, kita bicara laki dalam persahabatan. Baru jumpa hari itu, seakan-akan sudah jumpa puluhan tahun yang lalu. Karena jiwa manusia ini di alam jiwa sudah dikumpulkan. Sehingga tatkala di alam nyata ini, langsung connect dia itu jamaah. Maka setelah engkau nadhor, engkau udah musyawarah, ya bismillah, istikharah minta pilihan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang sedang proses menuju ke ta'aruf, dan semoga Allah bimbing temukan juga yang soleh dan solehah. Baik, alhamdulillah Ustaz, sekarang ada yang mau bertanya langsung. Mungkin saya kasih kesempatan yang langsung bertanya. Sebelum bertanya, silakan pertanyaannya disingkat, tidak panjang lebar, untuk menyingkat waktu. Langsung aja saya sapa dan bisa disampaikan langsung atas nama Pulana. Tafadholi, silakan sampaikan. Iya, jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Jadi sebenarnya kalau mau singkat juga saya bingung Ustaz. Boleh bercerita sedikit dulu Kak Ustaz? Sedikit. Ceritanya juga singkat gitu. Nah, tafadhali. Gini, jadi kan saya sebenarnya baru 4 bulan menikah. Terus di awal pernikahan tuh suami tuh marah ke saya gitu. Terus beberapa minggu kemudian dia mengaku kalau sudah selingkuh, dan kemarin itu ketahuan kalau ternyata selingkuhannya hamil. Tapi terus setelah itu katanya keguguran. Nah, terus suami itu sempat bilang ke saya kalau dia itu harus menikahi itu karena cinta dengan selingkuhannya dan sudah tidak cinta lagi sama saya Ustadz. Tapi kalau misal saya tidak mau dipoligami, saya harus mau ditinggalkan demi perempuan itu. Gitu Ustadz. Ya saya bingung harus Nanti gimana. Kenapa? Ustaz? Nanti nggak siap ninggalin dia. Gimana? Nanti nggak siap ninggalin dia. Ada yang diberatkan. Ya gimana Ustadz, baru 4 bulan juga. Saya tuh sebenarnya nggak ini sih sama orang tua juga, nanti gimana, saya kepikiran orang tua gitu. Kalau saya juga masih ada rasa kan otomatis ke suami saya gitu Ustadz. Siap. Anakillah. Nah, ini buat ukhti yang bertanya jamaah, ini sangat berkaitan dengan tema kita hari ini. Ada cinta naluri, ada cinta karena Allah. Seharusnya ukhti ini benci sama suami, tapi benci karena Allah. Gimana suami berzina sampai hamil, keguguran, lalu dia berpikir untuk menikahin itu perempuan, bukan berpikir untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masalah besar. Makanya kalau suami anti bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, wajar anti mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau ternyata dia tidak bertobat kepada Allah, tinggalkan. Apa gunanya sekarang anti hidup dengan seorang laki-laki yang sudah berzina, bahkan wallah dia katakan mungkin gugur atau digugurkan. Nanti bagaimana kehidupan selanjutnya? Kalau bicara poligami, boleh poligami dalam Islam. Tapi bukan menikahi pezina. Namun jamaah, Allah sudah menyebutkan pezina itu nikahnya sama pezina.
Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina perempuan itu tidak menikahi dia kecuali lelaki pezina atau orang musyrik. Sampai seperti itu. Maka nasihat ana, kalau anti cinta sama Allah Azza wa Jalla, anti ajak suami anti bertobat kepada Allah. Bukan bicara menikahin tadi. Apalagi suami sudah mengatakan tidak ada rasa sama anti. Ini contoh suami yang sudah nggak berakhlak mulia. Akhlak nggak mulia, agamanya juga hancur. Dengan kondisi dia berzina, tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ana rasa buat yang bertanya, anti diperiksa aja sama suami. Sampaikan kepada orang tua bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau ada rasa cinta sama suami, mungkin cinta naluri yang tadi kita bicarakan. Ada istri cinta sama suaminya secara naluri. Tapi seharusnya ya naluri ini pun bisa berubah, cinta itu menjadi permusuhan ketika suaminya selingkuh seperti tadi. Rasa kesian anti sama orang tua, sampaikan kepada orang tua tadi, insya Allah Allah kasih ganti yang lebih baik ya. Dan ya kadangkala yang terjadi itu karena kesalahan kita juga. Harapan anak anti bertobat kepada Allah, beristighfar memohon ampun kepada Allah. Karena memilih pasangan hidup tidak sesuai dengan kriteria yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, mudah-mudahan Fulana senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan wasilah itulah semoga Allah membimbing kita semua, terutama di jalan yang dirindui Allah SWT. Baik Ustaz, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menikah, suami ana mengatakan pengajuan syarat pernikahan di mana ana tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang non mahram. Namun ana seorang perawat di mana harus kontak dengan pasien. Ana kadang tidak sengaja bersentuhan dengan non mahram dalam bekerja. Sungguh ana sudah berusaha menghindarinya. Namun ana masih memikirkan syarat pernikahan tersebut. Bagaimana caranya Ustaz? Barakallahu fikum. Iya jemaah, sebenarnya nggak perlu disyaratkan. Kenapa nggak perlu disyaratkan? Seorang muslimah, seorang muslim itu memang tidak boleh bersentuhan yang bukan mahramnya. Itu hukum agama. Rasulullah SAW nih, buat orang-orang yang masih mungkin menuduh macam-macam ya. Kadang-kala kalau ada orang nggak mau salaman dikatakan, oh hatinya kotor ini, nggak menghormatin orang lain ya. Rasulullah SAW, tidak ada manusia yang lebih indah dari beliau. Yang kita diperintahkan untuk mencintai beliau. Dan cinta ini menuntut kita untuk mengikuti syariat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inilah usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Para sahabat wanita tentunya ingin mendapatkan berkah tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Sehingga tatkala datang wanita menyumpai Nabi alaihi salatu wassalam, mereka nggak berjabatan tangan. Mereka tidak mencium tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bukan mahram. Maka kalau ada orang sekarang ya bebas-bebas berjabatan tangan dengan wanita, dengan dalih, enggak, ana enggak ada perasaan apa-apa kok. Bersih hati ana. Maka cintai Rasulullah SAW dan ikuti syariatnya. Baik, bagaimana dengan syarat tersebut? Kan syaratnya itu anti tidak boleh berjabatan tangan dengan selain mahram. Berjabatan tangan. Namanya berjabatan tangan ini sengaja dia melakukan itu. Tapi kalau tadi bersentuhan dengan pasien tanpa sengaja, maka itu tidak merusak perjanjian yang dibuat. Dan secara hukum agama pun kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Dalam doa kita mengatakan kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah. Jangan beri sanksi kami apabila kami lupa atau kami tidak sengaja. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya Ustaz, alhamdulillah. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan masih seputar tentang kedekatannya antara suami dan istri. Afwan Ustaz, Ana Umu Afiqah mau bertanya tentang pencintaan terhadap pasangan. Salahkah Ana sebagai istri melarang suami Ana mengikuti kegiatan kantor yang menurut Ana kurang berfaedah, Ustaz? Di samping itu, suami Ana setiap mengikuti kegiatan tersebut, penampilan suami Ana tidak bisa menjaga hati. Ana sebagai istri, Ana merasa jengkel, Ustaz. Jazakallah khairan. Subhanallah, barakallahu fikum jemaah. Iya, kecintaan wanita kepada suami ini ada kecintaan naluri yang nanti akan mengantarkan kepada cemburu. Itu terjadi. Namun jangan sampai kecintaannya ini terlalu sehingga melarang suami untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat umpamanya. Gara-gara cemburu. Karena ada seorang wanita yang cemburu kepada suaminya karena suaminya terlalu baik sama kakak adiknya. Ini terlarang. Yang dia lakukan suami ini benar gitu loh. Jadi jangan sampai kecemburuannya itu mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang. Baik, kalau tadi Ustaz, yang sang istri melarang suaminya mengikuti kegiatan-kegiatan yang secara agama bermasalah kegiatannya. Ya berarti boleh. Istri sedang ingin menyelamatkan suaminya, menyelamatkan cintanya secara naluri, menyelamatkan suaminya dari murka Allah Azza wa Jalla. Apalagi kegiatan kantor laki perempuan kadangkala ya pakaiannya tidak menutup aurat. Terus kadangkala terjadi bercampur baur yang menyebabkan kepada perzinaan kadangkala seperti itu. Maka ana rasa yang dilakukan istri nggak ada masalah. Kalau bicara cinta naluri dia dan cinta sebagai seorang muslimah kepada suaminya yang muslim agar terjaga dari berbagai perbuatan-perbuatan tercela. Nggak ada masalah, tinggal bagaimana cara ngomong sama suami. Dan dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah kita tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Istri lupa diingatkan sama suami. Suami lupa diingatkan sama istri. Ada orang-orang yang gak mau diingatkan. Egois karena merasa dia paling benar. Maka sang istri harus mencari cara bagaimana suami dikasih tahu tapi tidak merasa diguruin. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan berikutnya, alhamdulillah ada yang mau langsung bertanya. Saya kasih kesempatan sebelum dilanjut. Seperti biasa, pertanyaan bisa singkat. Atas nama Rifka, Tafadholi silahkan menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, ini menyangkut tentang keadaan suami. Suami itu sedang dalam pilihan untuk ini merawat orang tua yang sedang sakit tapi di luar pulau, atau mempertahankan pekerjaan di sini. Ya. Karena kalau suami pergi keluar pulau diharuskan resign oleh kantornya, sedangkan kalau suami resign sebenarnya sebagian biaya pengobatan orang tua itu masih ditanggung oleh suami. Sebagai anak, apa yang harus dilakukan oleh suami, Ustaz? Orang tua nggak bisa dibawa ke tempat tinggal suami? Udah terlalu uzur. Sekarang memang ada kakak-kakak yang perempuan, cuman kadang kakak-kakak yang perempuan ini berhalangan juga karena ada kepentingan dengan keluarga masing-masing. Bagaimana Ustaz? Nah, Allah barakallahu fiik. Nah, jamaah. Ini pilihan yang berat sebenarnya. Tapi kita tahu, bicara cinta lagi. Mana yang lebih kita cintai? Berbakti kepada orang tua sebuah kewajiban. Bukan hanya karena dia orang tua kita. Tapi karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita.
Kondisi tadi disebutkan. Orang tua nggak mungkin dibawa sekarang. Kakak beradik atau kakak-kakak suami nggak bisa full merawat ibunya. Karena mereka harus ya melayani suami mereka. Ada keterbatasan mereka. Maka Ana lihat kalau keputusannya seperti itu, dia pulang. Terus gimana urusan rizki? Bicara rizki. Bukankah di antara pintu rizki itu adalah silaturahim? Yang kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahim. Maka mungkin bisa dimusyawarahkan sama suaminya. Merawat orang tua ini bisa jadi tadi, kalau memang ada keluarga yang dapat merawat ibu, kakak beradik, alhamdulillah. Mereka mungkin sang suami berbagi harta, dengan hartanya dia membiayai ibunya. Atau bisa jadi dengan cari orang yang merawat ibu, yang membayar orang untuk merawat ibu kita. Tapi kalau nggak memungkinkan, sang anak harus pulang. Dan jangan takut dengan urusan rezeki. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dan Anda berjumpa dengan kawan-kawan yang mungkin masalahnya sama ya. Ibunya bukan sakit, tapi ibunya minta anaknya pulang. Sehingga sang anak ini kalau pulang ya dia tinggalkan pekerjaannya. Kadangkala istrinya yang berat. Bang, nanti di kampung kerja apa bang? Nanti gimana kondisinya? Ketahuilah, yang memberikan rezeki kepada anti di kota ini sekarang, dia juga yang akan memberikan rezeki kepada anti tatkala pulang kampung. Apalagi kalau pulangnya itu dalam rangka berbakti kepada orang tua, merawat orang tua. Itu salah satu pintu surga yang kita nggak tahu sampai kapan dia hidup. Maka ngerasa anti dukung suami dan motivasi suami. Karena kadang-kala istri ini jadi beban lagi sama suaminya. Pulang kampung ya kemudian susah secara ekonomi. Kadang-kala istri mengatakan, bang aku kan udah ngomong kan, gimana sekarang nih? Kita susah ini tuh. Jangan. Jadilah engkau seperti Khadijah. Bagaimana ketika Rasul SAW pulang dari Gua Hira dalam kondisi gemetaran. Lalu beliau mengatakan zamiluni. Khadijah full menservis Nabi SAW. Tidak ngomong. Diselimutin Nabi SAW. Ditenangkan jiwanya sampai Nabi yang cerita sendiri tentang kondisi yang dialaminya. Maka ngerasa kalau sang istri mendukung full suaminya, yakin bahwasanya rezeki Allah yang membagi, insya Allah Allah akan jaga rumah tangga anti dan Allah akan berikan berkah yang lebih banyak daripada di tempat kerja anti sekarang ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, alhamdulillah ada pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung lagi. Saya persilakan kepada saudari Selma, silakan menyampaikan. Tafadholi. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma Apa nih Ustaz? Ana bacakan aja dulu sementara. Ya, Pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz izin bertanya? Teman Ana sedang dalam usaha menjauhkan cinta yang tidak halal. Tolong berikan dia nasihat lewat ceramah Ustadz ini. Insya Allah teman Ana hadir juga dalam kajian ini. Syukuran Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kita tadi bicara cinta yang naluri. Yang kadangkala kita mencintai lawan jenis kita karena kita melihat dia cantik. Kita senang sama dia. Apalagi dia ini cantik, dia ini soleha, baik. Maka kita cinta sama dia. Tapi jangan sampai cinta ini mengantarkan kepada yang haram. Karena ada yang halal. Cara yang halal bagaimana adalah meminang dia. Kalau ternyata kayaknya belum umur anak Ustaz untuk menikah sekarang ini. Dia ditahan. Gejolak nafsu kadangkala meronta di dalam jiwa. Maka engkau
berpuasa sunnah untuk menahan nafsu. Hindarin pertemuan dengan perempuan tersebut. Karena biasanya orang kalau cinta itu kepingin ngeliat itu perempuan, ya tahan diri. Dan insya Allah ketika engkau bersabar menahan cintamu, mengontrol dan mengarahkannya kepada yang lebih indah, yaitu dengan mempersiapkan diri untuk menikah, insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar buat dirimu. Karena memang berat jemaah menahan hal itu. Kemudian kadang-kala nih ada orang yang cintanya nggak kesampaian. Tahu-tahu tuh perempuan nikah sama orang lain. Tapi dalam hati tetap kita ingin sama perempuan tersebut itu. Apa yang harus dilakukan? Maka arahkan kepada yang lainnya. Tatkala memang dia sudah milik orang lain, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik buat engkau. Namun jemaah memang perjuangan itu harus dibalut dengan doa, minta sama Allah Azza wa Jalla agar jiwa kita dijaga. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya tadi berkaitan tentang suami istri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sungguh luar biasa, yaitu Ana bacakan langsung. Bagaimana Ustadz caranya mempererat atau menumbuhkan kembali rasa saling cinta terhadap saudara sekandung yang telah terputus lantaran persoalan pembagian harta sisa peninggalan orang tua. Padahal sebelum orang tua meninggal sudah dibagi-bagikan, hanya karena terlalu cinta kepada harta sampai terputus tali silaturahim antara saudara. Jazakallahu khairan. Allahu Akbar ya. Ya, itu yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah cerita seorang alim ulama ini bersama muridnya berangkat mengantarkan jenazah. Dalam perjalanan menuju ke kuburan, mereka melewati sekerombolan anjing yang sedang tidur-tiduran, yang sedang istirahat di antara mereka. Ya. Hidup anjing itu penuh dengan kedamaian, ketenteraman. Pulang dari kuburan, kambing itu ribut. Anjing itu ribut. Saling menggonggong, ini menggigit kakaknya, ini menggigit adiknya. Kenapa itu terjadi? Ternyata ada yang melempar bangkai kepada mereka. Bangkai itu menyebabkan putusnya silaturahim. Dan dunia ini seperti bangkai, kata Nabi SAW. Bagaimana kakak beradik putus hubungan? Gara-gara harta warisan yang gak seberapa. Yang mati juga gak dibawa. Bagaimana sekarang untuk menyambungkan hubungan itu? Kita berada di bulan Sya'ban. Ingat Nabi SAW menyebutkan bahwa pada malam pertengahan Sya'ban itu Allah memandang kepada hamba-hambanya, mengampuni semua hamba-hambanya kecuali dua orang. Yang satu musyrik, yang kedua musyahin. Yang satu orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang punya dendam, punya dengki sama saudaranya. Apalagi sama saudara kandung, di mana dia memutuskan silaturahim. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, engkau berdoa memohon kepada Allah agar dibukakan hatinya. Yang kedua, engkau berusaha untuk berbuat baik. Biasanya kalau sudah ribut sama kakak beradik ini, sama anak-anaknya juga ribut. Berusaha untuk berbuat baik. Punya sedikit rezeki, kirimkan kepada kakaknya. Kirimkan kepada adiknya. Pokoknya berusaha untuk memulai menyambung tali silaturahim. Kalau bisa berjumpa, berjumpa. Kalau enggak, mungkin bisa telepon. Sekedar assalamualaikum. Tanya gimana kabarnya. Kalau diangkat, cuma kadang-kadang nggak diangkat. Datang ke rumahnya nggak dibukain pintu, tapi tetap datang. Datang ke rumahnya, assalamualaikum ya. Kalau nggak dibukain pintu, pulang. Nanti datang lagi, assalamualaikum, nggak dibukain pintu, pulang. Berusaha untuk berbuat baik. Bawa oleh-oleh, taruh, gantungkan di pegangan pintu itu, gantungan di sana, pulang. Terus kita berbuat baik. Semoga suatu hari akan luntur hatinya menjadi baik pula. Mungkin juga perlu minta tolong orang lain. Agar orang ini menyambungkan
Kadang-kala kan nggak bisa ketemu langsung, tapi lewat orang lain yang mungkin ngobrol, adikmu, kakakmu, kepingin ia menebus kesalahan yang telah terjadi masa lalu, ingin amalannya diangkat sama Allah, dosa-dosanya diampuni. Ya ada beberapa nasihat yang perlu disampaikan agar hatinya tersentuh untuk menyambung rahim kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, alhamdulillah tidak terasa waktu kita sudah di akhir waktu. Afwan Ustaz mau minta izin, kira-kira masih lanjut boleh? Kayaknya satu pertanyaan lagi Ustaz, mungkin Ustaz, pertanyaan penutup. Baik, Barakallahu fikum. baik Ustaz, alhamdulillah. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan yang mungkin akan terbesit di pikiran seseorang ya. Apakah ini termasuk talbisul iblis atau min hamizatis syaitan? Alhamdulillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Terkadang saya sering terbesit memikirkan tentang kehidupan akhirat yang kekal. Di surga hidup terus, nggak tidur, nggak sholat, apa nggak bosen? Saya terkadang takut Ustaz, takut sama Allah kalau memikirkan itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah. Kita ini kalau memandang akhirat, yang pertama akhirat itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku persiapkan buat hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan di sana buat hamba-hamba yang soleh apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik di dalam jiwa. Nggak pernah. Jadi kalau bicara di surga itu bosan, kita di dunia itu, kapan kita bosan? Kita melakukan tindakan atau kita liburan ya, kita bersenang-senang, kita bosan. Tapi kalau pindah liburan ke lainnya, berganti lagi, hilang kejenuhan itu. Dan di surga ada segala variasi kenikmatan. Sehingga nggak ada bosannya. Bosan itu kalau kegiatannya cuma itu doang. Di surga, fiha ma tashtahil anfus. Di sana semua yang diinginkan oleh jiwa. Kita umpamanya tiap hari makan ikan bakar. Bosan kan? Aduh, ikan bakar terus. Kepingin kambing bakar, ganti kambing bakar. Kambing bakar bosan, ganti yang lainnya. Ini dalam urusan makanan. Dan kita tiap hari makan. Orang makan nasi gak pernah bosan ya. Cuma kan lauknya yang berubah, ini semuanya berubah. Maka di surga itu segala variasi yang kau inginkan, engkau dapatkan. Makanya gak ada bosannya di sana itu. Itu mungkin yang perlu diingat oleh hamba. Bicara buah-buahan, segala macam buah-buahan. Makanya kita kalau di dunia, tiap hari makan buah mangga, bosan mangga terus, ganti. Habis mangga durian, habis durian mungkin ada apel, habis apel buah yang lainnya. Dan di surga semuanya disediakan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga gak ada kebosanan dan kejenuhan di sana. Pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sungai-sungainya juga berganti-ganti. Pakaiannya berganti-ganti. Istrinya lebih cantik dan terus lebih cantik. Tidak jadi tua. Kalau di dunia mungkin istrimu akan tua. Ketika tua, sakit-sakitan, meninggal dunia. Tapi di sana kekal dan abadi. Insya Allah kita semua masuk surga Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Ustaz, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz atas bimbingannya dan atas nasihatnya buat kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dimudahkan untuk selalu mengamalkan dan dalam keadaan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan ahsanal jaza. Baik, saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian online pada sore hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, mari kita tutup pada majelis taklim sore hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la